Baik, di video kali ini saya akan menjawab UAS atau ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Nama saya Cyril Suraboni, NIM 191041693, jurusan Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, hari atau tanggal Kamis 15 Juli tahun 2021. Kelas A3, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Untuk bagian A, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban saya, iya, saya selalu hadir. Mengapa? Karena sudah kewajiban mahasiswa untuk hadir dalam setiap mata kuliah untuk mengetahui, memahami materi, dan sekaligus untuk syarat lulus mata kuliah tersebut. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban saya adalah 14 kali kehadiran. Soal yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban saya adalah mengerjakan tugas dengan cara meringkas materi dan video record ringkasan tersebut. Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaatnya adalah untuk saya lebih mengetahui lokasi dan lingkungan serta mendapatkan kesempatan atau peluang bisnis yang akan saya ambil nantinya. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara secara kuliah daring? Tugas terstrukturnya adalah meringkas materi dan video record ringkasannya. Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur saya ialah kuliah perdana analisis lingkungan bisnis, ringkasan bab 1 analisis lingkungan bisnis, ringkasan video bab 1 analisis lingkungan bisnis, ringkasan dan pasar market strategi, ringkasan bab 2 lingkungan pasar dan bukan pasar, menjelaskan apa yang dipelajari dan manfaat apa yang dapat di buku ajar analisis lingkungan bisnis, soal dan jawaban UTS analisis lingkungan bisnis, dampak dan tips berbisnis kuliner di masa pandemi COVID-19, ringkasan bab 4 media berita dan isu, ringkasan bab 5 manajemen krisis, ringkasan bab 6 mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan, PowerPoint bab 5 manajemen krisis, PowerPoint bab 6 mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar perusahaan. Soal nomor 5 yaitu jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Jawabannya adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis, menentukan peluang atau ancaman. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Penulisnya adalah Bapak Adi Mursalin SEMM. Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Yaitu pada tahun 2019. Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Halamannya adalah 693 halaman. Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jumlahnya adalah
15 bab. Coba sebutkan dan jelaskan secara ringkas isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Untuk bab yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis, bab yang kedua yaitu lingkungan pasar dan bukan pasar, bab yang ketiga itu strategi terintegritas, bab yang keempat itu media berita dan isu bukan pasar, bab yang kelima itu politik privat dan tekanan sosial, bab 6 itu yaitu manajemen krisis, bab 7 itu yaitu mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan, bab 8 itu strategi non-pasar untuk arena pemerintah, mendapatkan strategi non-pasar di arena pemerintahan. Bab 10 antitrust, ekonomi, hukum, dan politik. Bab yang ke-11 regulasi, hukum, ekonomi, dan politik. Yang ke-12 itu pasar keuangan dan peraturan. Bab yang ke-13 itu pengelolaan lingkungan dan keberlangsungan. Bab yang ke-14 itu analisis spesial. Bab yang ke-15 itu dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawabannya yaitu memberikan manfaat untuk kita lebih mengenal lokasi dan lapangan atau lingkungan serta mendapatkan kesempatan atau peluang bisnis yang akan kita ambil. Soal yang ke-6, bagaimana kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberikan kesan kepada Anda? Yaitu dengan tugas terstruktur seperti meringkas materi dan video record ringkasan materi tersebut. Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah analisis lingkungan bisnis? Yaitu dengan aplikasi WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan Facebook. Soal pada bagian B yaitu yang pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Manajemen krisis adalah suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dan krisis yang muncul melalui strategi manajemen. Krisis yang mungkin akan dilakukan penyebabnya terjadinya krisis adalah perencanaan atau implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh manajemen. Untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Komponen dari program manajemen krisis yang pertama itu identifikasi krisis, yaitu di mana menentukan atau menetapkan identitas suatu krisis, komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu perencanaan menghadapi krisis, yaitu suatu rencana tertulis yang menetapkan kebijakan dan tindakan tertentu yang harus diambil ketika menghadapi peristiwa bencana atau tragedi di tempat kerja seperti kebakaran, gempa bumi, kekerasan di tempat kerja, penculikan, dan ancaman bom. Untuk yang ketiga yaitu penyelesaian krisis, yaitu di mana suatu pendekatan yang terstruktur dalam menangani suatu peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang tepat dengan diharapkan informasi yang diberikan dapat pada publik sehingga tersalurkan dengan cepat dan meminimalisir risiko kesalahan info dan mengurangi kerugian. Soal nomor 3 yaitu bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non pasar di perusahaan.
Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawaban saya adalah dengan mengorganisir dan mengoreksi faktor-faktor yang memberikan ketertiban ke pasar dan lembaga dan organisasi sosial lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta memperbaiki kegagalan. Contohnya yaitu Indomarko Adi Prima. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum, dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawabannya adalah strategi non-pasar umum adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. 3 strategi non-pasar generik yaitu yang pertama, kepemimpinan biaya, yang kedua, diferensiasi, dan yang ketiga itu fokus. Untuk yang kepemimpinan biaya adalah pengurangan biaya harus terus-menerus sehingga perbedaan biaya dibandingkan pesaing dipertahankan dan mencerminkan semua tahapan rantai nilai. Artinya, semakin besar pengurangan biaya, ini adalah strategi yang paling berhasil di lingkungan yang stabil. Untuk diferensiasi produk dicapai baik melalui pemasar maupun lokasi. Diferensi harus melibatkan semua bagian dari rantai nilai dan pasar. Harus dibagi-bagi. Strategi ini lebih sesuai untuk lingkungan industri yang dinamis. Fokus mengeksploitasi perbedaan dalam perilaku biaya di beberapa segmen dan kebutuhan khusus pembeli di segmen tersebut. Dalam hal ini, perusahaan fokus untuk pasar yang lebih sempit. Untuk strategi yang dijalankan di pasar cerak, perusahaan dengan memiliki strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi. Soal yang kelima, pilih satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban adalah manajemen krisis. Manajemen krisis adalah suatu respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen. Model manajemen krisis yaitu yang pertama, prakrisis, merupakan suatu tindakan bentuk pengetahuan tentang krisis yang lebih bersifat internal dan menyamakan persepsi di antara anggota organisir. Yang kedua yaitu krisis, merupakan suatu tindakan yang memengaruhi persepsi publik tentang krisis, persepsi tentang organisasi dan segala upaya organisasi mengatasi krisis. Yang ketiga, pasca krisis merupakan suatu tindakan yang memulihkan reputasi dan mengembalikan reputasi yang sempat hilang akibat krisis. Contoh kasus manajemen krisis ini yaitu bencana alam pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, karena Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti banjir, petir, angin ribut, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran, juga kekeringan, dan peristiwa-peristiwa di luar kendali yang mempengaruhi negatif pada bisnis dan hasil usaha. Soal yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Peran pemerintah dalam bisnis yaitu yang pertama itu spesialisasi faktor.
Yang kedua itu menetapkan regulasi. Yang ketiga itu memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan. Yang keempat itu mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan. Dan yang kelima itu mendukung iklim usaha yang kompetitif. Terus pemerintah ini masuk lingkungan apa? Pemerintah masuk lingkungan padanan pasar karena meliputi interaksi antara perusahaan dengan individu. Kelompok-kelompok yang berkepentingan dihubungkan dengan pasar, tetapi dengan instansi pemerintahan dan swasta. Bagian C untuk jawaban pada poin A yaitu judulnya tentang lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Maknanya yaitu adalah keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lainnya. Teorinya yaitu kestabilan ekonomi, kedua kestabilan politik, dan yang ketiga itu kebijakan pemerintah. Empatnya, saya mengetahui efek lingkungan pasar meliputi peran pelanggan atau pembeli, efek pesaing atau perusahaan, penyedia bahan baku mentah, pemberi modal atau pinjaman, dan peran pekerja. Jawaban pada poin B, judulnya yaitu dampak COVID-19 ekonomi Republik Indonesia minus 5,32%. Maknanya, pengaruh virus terhadap manusia ini sangat memengaruhi untuk kebutuhan hidup manusia. Teorinya yaitu pertumbuhan ekonomi. Manfaatnya, saya mengetahui dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian jawaban saya untuk ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Sekian dan terima kasih.